primer tertentu, ya, ordernya tadi berdasarkan kriteria tertentu tidak dapat direct access, ya, tidak bisa secara langsung, tapi berkaitan dengan rekod yang mendahulunya. Pencarian sekuen, ya, mencari sekuen ini sampai ketemu, ya, sampai ketemu. Nah, kemudian pencarian biner digunakan untuk mendapat akses. Nah, ini nanti jadi materi ini pencarian biner. Ini salah satunya adalah balance tree, ya. Nanti bisa balance tree plus dan seterusnya. Nah, dalam balance tree ini digunakan untuk mendapat akses harus diketahui ukuran file dan posisi tengah file. Jadi misalnya di sini ada blok, ya. Isinya 5, 9, 12, ya. Maka dalam balance tree, ya, yang tengah ini, namanya biner, ya, cari yang tengah ini, ditaruh di sini, ini sama. Kemudian sebelum 9 itu ada sama, ukurannya 3 blok, ada 5. Kemudian setelah 9 itu ada 12, 3 blok juga. Nah, sehingga kalau pengen menyisipkan angka 7 gitu, ya, maka dia akan membaca rootnya 7 dengan 9 lebih kecil dari 9. Maka dia akan menelusuri di sini, kemudian membaca, oh, tempatnya 7 di sini. Kalau ada 10 misalnya, maka dia akan membaca 9, oh, lebih besar. Nah, sehingga dia membaca di sini, oh, lebih kecil, maka ada penggeseran. Ini 12, ini 10. Begitu juga pada saat mencari, yang dicari berapa. Misalnya mencari angka 5, maka dia membaca, oh, yang dicari ada di sebelah kiri, maka dicari dari awal, oh, 5. Nah, ini yang dimaksud, ini yang dimaksud untuk mempermudah pencarian pindah. Tidak hanya mencari, ya, mencari dan menginsert, ya. Ini sehingga ini kalau digambarkan ada root, kemudian ada pohonnya. Ini juga root. Nah, sehingga nilai dari urutannya, ya, urutannya adalah di sini. Sehingga ini biner kalau di, jadi bagian kiri, ada bagian kanan. Oke, selanjutnya
masih berkaitan dengan file scan file. Nama atribut tidak perlu ditulis pada setiap record, tapi muncul pada file header. Dengan adanya constraint atau batasan sequence dan record, tetap maka terjadi peningkatan efisiensi, tapi ada penurunan fleksibilitas. Record harus dijaga berdasarkan atribut kunci. Penyisipan dilakukan di akhir file, di slot kosong. Penyisipan dilakukan di akhir file, di slot kosong akibat penghapusan record. Penyisipan dilakukan dengan menggunakan file transaction log ini ya, log di sini file transaction. Jika ukuran file log sudah cukup besar, maka dilakukan reorganisasi. Secara periodik dilakukan merger antar file log atau file utama sebagai satu master file. Sehingga komponennya ada dua, file utama, file log. Nah, jadi contohnya gini. Ini file utama. Nah, misalnya sudah ada urutan, misalnya ada 5, 7, 8, 11, 12 misalnya seperti ini. Nah, ini file utama. Nah, sehingga pada saat penyisipan dilakukan menggunakan file log transaction ya. Ini sifatnya temporary. Ini file log temporary. Nah, konsepnya di sini record harus dijaga dengan atribut kunci. Ini dilakukan di akhir file. Nah, ya, artinya kalau ada insert ya, kalau ada insert, dia tidak bisa langsung ke file utama, sehingga file akhir di sini nanti akan ya, sehingga nanti nah, jadi misalnya akan diinsert nilai 9. Nah, maka muncullah alat bantu yang disebut dengan file log. Sifatnya transaksi, kemudian akan digabung lagi ya, menjadi file utama. Nah, sehingga di sini dibandingkan, ini berarti tempatnya tetap ya, kemudian dibandingkan ini 7 dan dibandingkan dengan di sini masih lebih besar, dibandingkan di sini nah 9 dan di sini 11 ya, kemudian di sini 12. Nah, inilah yang dimaksud di akhir ya, walaupun sebenarnya ada pergeseran antara 8 dan 11. Nah, ya, di blok sini ini ada penggeseran ya, sehingga insertnya di sini. Cuman posisi blok yang bertambah adalah di akhir ya, yang di akhir. Sehingga disinilah yang disebut dengan file log ya. Ini kalau sudah berarti ini jadi file utama lagi ya, file utama. Jadi membutuhkan dilakukan dengan menggunakan file transaction ya, log. Jika ukuran file log sudah cukup besar, maka dilakukan reorganisasi ya. Ini secara periodik. Kalau blok yang dipakai sudah terlalu besar, maka dilakukan reorganisasi. Oke, kemudian penggambaran dari inset ini ada pada
penyisipan atau inset. Ini tadi penjelasannya, gambarnya seperti ini. Sehingga kalau ada penyisipan tadi, ya, maka membutuhkan file log ini yang bawah ada, sehingga nanti berubah menjadi seperti ini. Ya. Setelah urut jadi file utama lagi. Oke, selanjutnya tentang performansi yang berkaitan dengan file sequential, ya. Performansi yang berkaitan dengan model performansi. Nanti yang pertama adalah R. Jadi R itu ukuran record. Ukuran record sama dengan A kali P adalah jumlah atribut pada satu record, ya, jumlah atribut atau fit gitu ya. Jadi R di sini adalah record size, ya, ukuran record yang ada pada file sequential. Jadi record size-nya itu dipengaruhi oleh A kali F, atau jumlah atribut pada satu record. Jadi atribut atau fit, ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian panjang rata-rata dari atribut. Jadi kalau membuat tabel itu kan, misalnya ini tabel, ini atribut A, B, dan C. Nah, ini berarti kan sudah diketahui panjangnya. Jadi di situ kan ada tipenya apa, kemudian panjangnya berapa. Nah, sehingga panjang ini sangat pengaruh, ya. Tentunya rata-rata, ya. Ini panjangnya berapa atribut ini. Jadi atribut atau fit itu, ya, itu sangat mempengaruhi panjangnya. Kemudian jumlahnya, ini ada 1, 2, 3 ini, ya, 1, 2, 3, ini juga pengaruh. Nah, sehingga itu faktor yang mempengaruhi record size-nya. Nah, kemudian fits record, ya, atau apa istilahnya, pengambilan rekod tertentu, ya, TF ini. Pencarian menggunakan atribut bukan kunci, ya, ada
pencarian menggunakan atribut bukan kunci, karena salah satu atribut di sini nanti adalah kunci ya. Jadi kalau bikin tabel, salah satu dari atribut itu adalah kunci. Ya. Nah, atribut tersebut bisa menentukan atribut yang lain. Misalnya A itu sebagai kunci yang bisa menentukan B, bisa menentukan C. Maka ini adalah kunci. Nah, kalau pencarian ya, pencarian pada satu file dalam hal ini adalah tabel. Kemudian yang dicari ya, yang dicari adalah bukan menggunakan atribut kunci ya, bukan menggunakan atribut kunci. Maka di situ juga harus diketahui juga belum ada file lognya, berarti belum pernah ada penggunaannya. Maka rata-rata setengah file akan ditelusuri, sehingga TF-nya di sini adalah setengah waktu pencarian seluruh blok. Ya, pencarian seluruh ya, itu berarti kemarin ada pencarian dalam bentuk bak di pertemuan berapa? Aksen pertemuan di sini ada rumus yang kemarin, ada pakan perit di sini ya. T aksennya itu adalah T transfer time-nya dibagi 2 dalam kurung kali R dibagi R plus W. Nah, sehingga ini yang dipakai ya, yang dipakai nanti pada T di sini ya, pada T aksen di sini. Jadi untuk mencari pencarian record ya, menggunakan atribut bukan kunci, kemudian belum ada file log ya, log filenya, ini setengah kali waktu pencarian seluruh blok ya, sehingga setengah kali B di sini, B kecil di sini ya, sebagai bagian dari blok, kemudian kali B besar di sini, blok size-nya dibagi T ya. T itu waktu pencarian secara bulk, secara massal ini ya. Kali N kali R dibagi T aksen ya. Jadi sama dengan setengah N R bagi T. Kalau sudah ada log filenya, maka di sini T-nya dalam hal pencarian di sini adalah setengah ya. Di sini setengah kali N plus O ya, kali R bagi T aksen. Nah, ini yang berkaitan dengan fetch record ya, atau pengambilan record tertentu ya, pengambilan record tertentu. Jadi saya ulangi di sini untuk
TF-nya di sini setengah B kecil kali B besar bagi T aksen sama dengan setengah kali N kali R bagi T. Nah, sini B kecil itu adalah jumlah blok. Nah, kemudian N itu sama dengan jumlah seluruh record. Kemudian apa lagi ini? Ada O ini ya. O itu adalah jumlah file log yang sudah ada transaksinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini ini pencarian ya, pencarian record yang di situ pencarian untuk pengambilan ini ya, pencarian untuk pengambilan record yang belum ada velognya. Jadi kalau belum ada velognya berarti O-nya nanti 0 ya. Kemudian di sini yang sudah ada velognya, nanti harus diketahui jumlah dari velognya itu ada berapa log yang sudah transaksi. Kemudian yang dicari lagi adalah pencarian penggunaan atribut kunci. Kalau tadi pencarian menggunakan atribut bukan kunci, kalau ini pencarian menggunakan atribut kunci. Ya, mestinya lebih cepat di sini. Sebelum ada log, maka TF-nya itu adalah 2 log ya, jumlah blok atau B kecil ya, kemudian dalam kurung sistemnya ditambah ya. Di sini latensi, kemudian plus ya, blok transfer time-nya, kemudian ditambah di situ adalah tambah C ya, sehingga di situ temu 2 log dalam kurung N bagi blocking faktornya, kemudian dalam kurung kali S plus R plus BTT plus C. Sesudah terbentuk lognya ya, dengan pencarian ordernya ya, dengan kunci sudah terbentuk log, maka TF-nya sama dengan 2 log dalam kurung N ya, jumlah recordnya bagi blocking faktornya dalam kurung hasilnya dikalikan S plus R plus BTT plus C plus setengah dengan jumlah log file yang sudah terjadi ya, kali dalam kurung R record size-nya dibagi box transfer rate-nya ya, T aksen di sini. Kemudian yang bisa dicari atau dihitung dalam performansi lagi, kalau tadi adalah pengambilan record ya. Kemudian di sini adalah TN, waktu transfer setengah blok kali peluang ditemukannya rekod dalam bentuk yang sama. Itu sama saja waktu pengambilan rekod berikutnya. Jadi TN itu waktu pengambilan rekod berikutnya. Pengambilan waktunya berikutnya. Rumusnya adalah block transfer time-nya kali 1 dibagi blocking factor sama dengan di sini record size dibagi T-nya ya, transfer rate-nya. Kemudian waktu penyisipan sekarang TI, waktu penyisipan ini menyisip berarti mencari tempatnya, kemudian
Kalau perlu digeser, kemudian baru disisipkan. Nah, TF, TI, ya. Jadi waktu insert gitu ya, itu adalah TF. Ya, TF-nya tadi adalah ini sesuai kondisinya ya. Setelah ada velg atau sebelum ada velg, ya. Dengan menggunakan kunci atau tidak menggunakan kunci. Nah, sehingga TI sama dengan TF plus setengah dalam kurung jumlah atributnya dibagi blocking faktor dalam kurung kali blocking transfer time-nya, kemudian waktu membaca dan menulisnya, ya, transfer rate dan rate-nya, kemudian memakai log. Di sini TI adalah seek time-nya plus latensinya plus waktu rate dan rate ditambah TY-nya, ya. Jadi TY itu adalah waktu reorganisasi file, TY waktu reorganisasi file. Nah, ini waktu reorganisasi file, jadi berpengaruh pada TY-nya. Dibagi jumlah file yang sudah terjadi transaksi atau log filenya. Nah, ini waktu insert kalau memakai log. Kemudian waktu update, ya, jadi nanti harus bisa menghitung waktu insert sesuai dengan kondisinya, pencarian record, ya, sesuai dengan kondisinya. Nah, yang diupdate bukan kunci, ya. Berarti TF-nya yang sudah dihitung di atas tadi sesuai dengan kondisinya, ya, TF-nya waktu pencarian rekod sesuai dengan kondisinya ditambah waktu yang digunakan untuk membaca dan menulis, ya, read dan write-nya. Kalau yang diupdate itu kunci, ya, mencari record, menghapus, sisip record, TU-nya atau waktu update-nya itu adalah TF main, ya, TF utama ditambah waktu insert, ya, dikalikan jumlah file log-nya, ya, jumlah file log-nya. Ini adalah menghitung waktu update. Yang diupdate atribut bukan kunci. Ini yang diupdate adalah atribut kunci, ya. Kemudian performansi file sequential yang berkaitan dengan waktu pembaca seluruh record, ya, waktu membaca seluruh record. Ini TX-nya, ya. TX-nya sama dengan T-short, ya, T waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan berdasarkan sejumlah file log, ya, ditambah jumlah record ditambah jumlah file log-nya, ya, dalam kurung dibagi record size-nya dibagi transfer rate secara massal, ya, T aksen. Kemudian waktu reorganisasi file, ya, TY. Jadi setelah disisipkan atau setelah di delete, maka file itu akan melakukan reorganisasi. Itu adalah TY sama dengan waktu untuk mengurutkan sejumlah file log ditambah, ya, jumlah record sebelum penyisipan maupun sebelum penghapusan, ya, atau sebelum update, dikali dalam kurung record size dibagi transfer rate bulk-nya, transfer rate massalnya, ditambah, ya, jumlah file log-nya kali record size-nya dibagi T aksennya, ya, transfer rate secara bulk plus jumlah record baru setelah update atau setelah insert, ya, dikalikan record size dibagi
T aksennya, sehingga TJ sama dengan threshold, ya, waktu untuk mengurutkan sejumlah log file plus 2 dalam kurung n sejumlah record, ya, ditambah jumlah log file dalam kurung dikalikan record size, kemudian dibagi T aksen. Nah, ini semua nanti ada pada ada dua hal nanti. Yang pertama adalah contoh soal, yang kedua adalah tugas. Jadi masing-masing ini adalah mencari performansi, terutama pada file sekuensial. Oke, itu tadi. Sebelum saya akhiri di pertemuan ini, akan coba saya ringkas, ya. Tadi bahwa ada berbagai teknik untuk menyimpan, ya. Jadi di sini saya ringkas. Untuk simpan itu ada berbagai teknik. Nah, nanti dicari di atas itu, ya. Kemudian kalau sudah disimpan sesuai dengan teknik, maka ada cara mengaksesnya, ya. Cara aksesnya. Nah, sehingga sesuai dengan tadi bahwa definisi file sekuensial, ya, organik bekas sekuensial adalah satu cara atau teknik untuk menyimpan dan mengorganisasikan record dalam sebuah berkas. Nah, kemudian di situ juga tadi dipengaruhi oleh atribut, ya, kemudian panjang rata-rata atribut, kemudian ada komponen file sekuensialnya tadi dibutuhkan master file utama, kemudian ada file transaksi atau log file, ya. Jadi jangan sampai tidak di jadi tadi ada dua tadi, ya. Satu tadi apa tadi? File utama atau master. Ini master. Yang kedua tadi log file sebagai tampungan atau istilahnya file, untuk stok file, untuk menampung sementara. Tadi ada di ini. Jadi ini penting sekali, sehingga nanti di soal pasti akan diketahui file utama dan file log filenya. Kemudian apalagi yang perlu diketahui, struktur pengaksesannya tadi sudah. Kemudian struktur pengaksesannya, maka yang terakhir tadi, ya, harus tahu waktu untuk mencari record tersebut, ya. Kemudian waktu untuk insert, ya. Kemudian waktu untuk update dan waktu untuk mengorganisasikan, ya. Dan seterusnya. Ini yang akan dibahas pada contoh soal maupun yang menjadi tugas mandiri. Oke, saya kira itu. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu video contoh soal dan tugas mandiri. Terima kasih.